Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dra Yunisi dengan NIM 220903502161 dari kelas Manajemen Internasional B. Baik, saya akan membacakan sebuah studi kasus terkait Harmony Foods di Tiongkok dan Australia. Adapun latar belakangnya yaitu Harmony Foods adalah perusahaan makanan kemasan besar dari Amerika Serikat. Mereka telah sukses di pasar domestik dan kini ingin berekspansi ke pasar internasional. Tim manajemen memutuskan untuk membuka pabrik produksi baru di Tiongkok karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan potensi pasar yang sangat besar. Pada saat yang sama, mereka juga ingin mendirikan kantor pemasaran dan distribusi di Australia untuk menjangkau pasar Oceania. Tentang SDM, Harmony Foods menyadari bahwa mengelola SDM di Tiongkok dan Australia akan sangat jauh berbeda, terutama karena perbedaan budaya, hukum, dan ekonomi. Yang pertama di Tiongkok, pabrik produksi. Mereka perlu merekrut ribuan pekerja pabrik dan beberapa manajer lokal. Kemudian, manajemen dari Amerika Serikat khawatir tentang perbedaan dalam etos kerja, gaya komunikasi yang seringkali tidak langsung, dan hierarki. Kemudian, mereka juga harus menavigasi hukum ketenagakerjaan Tiongkok yang kompleks, termasuk peran serikat pekerja. Kemudian, ketersediaan keterampilan spesifik untuk teknologi baru mungkin menjadi masalah, memerlukan pelatihan yang intensif. Kemudian yang kedua di Australia, kantor pemasaran. Mereka akan merekrut tim pemasaran dan penjualan yang lebih kecil tetapi sangat terampil. Kemudian Australia dikenal memiliki budaya yang sangat egaliter dan individualistik dibandingkan Tiongkok atau bahkan Amerika Serikat dalam beberapa aspek. Kemudian hukum ketenagakerjaan Australia sangat melindungi hak-hak pekerja dengan serikat pekerja yang kuat dan proses negosiasi kolektif yang matang. Upah minimum juga relatif tinggi. Dan yang terakhir itu, mereka juga menyadari adanya tren digitalisasi yang pesat dalam pemasaran di Australia. Adapun pertanyaan dalam studi kasus tersebut yaitu yang pertama, berdasarkan dimensi budaya, Hofstede mengidentifikasikan setidaknya dua perbedaan budaya signifikan antara Tiongkok dan Australia dan menjelaskan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pendekatan manajemen kinerja yang harus diterapkan oleh Harmony Foods di masing-masing lokasi. Yang kedua, bandingkan dan kontraskan aspek hukum dan politik ketenagakerjaan yang mungkin dihadapi Harmony Foods di Tiongkok dan Australia, khususnya terkait dengan hubungan industrial atau serikat pekerja dan proses PHK. Dan pertanyaan ketiga yaitu bagaimana Harmony Foods dapat memanfaatkan isu teknologi global, misalnya AI atau digitalisasi dalam fungsi rekrutmen dan pelatihan. Mereka di dua lokasi sambil tetap mempertimbangkan potensi tantangan dari perbedaan budaya dan hukum. Baik, adapun solusi atau jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan budaya antara Tiongkok dan Australia berdasarkan dimensi Hofstede mengharuskan Harmony Foods menyesuaikan pendekatan manajemen kinerjanya agar selaras dengan nilai lokal. Di Tiongkok yang memiliki budaya jarak kekuasaan tinggi dan kolektivitif, pendekatan yang efektif adalah bersifat formal dan hierarkis dengan penilaian kinerja dilakukan secara top-down serta fokus kepada kerja tim dan kolektif. Umpan balik sebaiknya diberikan secara tidak langsung untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik terbuka. Sebaliknya di Australia yang egaliter dan individualistik, pendekatan
kinerja sebaiknya lebih terbuka dan partisipatif dengan evaluasi dua arah, penghargaan berbasis prestasi individu serta komunikasi yang jujur dan langsung, dengan menyesuaikan gaya manajemen kinerja sesuai dengan budaya masing-masing. Harmony Foods dapat meningkatkan efektivitas tim, motivasi kerja, dan keterlibatan karyawan di dua lingkungan yang berbeda. Baik, adapun jawaban dari nomor 2 yaitu Harmony Foods perlu memahami bahwa secara hukum dan politik ketenagakerjaan mereka akan menghadapi serikat pekerja yang dikendalikan oleh pemerintah serta prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kaku dan sangat diatur oleh pemerintah Tiongkok. Sedangkan di Australia, mereka harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang ketat, upah minimum yang tinggi serta hubungan sistem industrial yang lebih transparan dengan serikat pekerja yang kuat dan aktif dalam negosiasi kolektif. Adapun jawaban dari nomor 3 yaitu dalam memanfaatkan teknologi global seperti kecerdasan buatan atau AI dan digitalisasi untuk proses rekrutmen dan pelatihan, Harmony Foods dapat menggunakan alat penyaring otomatis dan platform e-learning di kedua lokasi. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan tantangan seperti sensitivitas terhadap data pribadi dan regulasi perlindungan data di Australia, serta kesenjangan keterampilan dalam kebutuhan pelatihan intensif di Tiongkok akibat perbedaan budaya dan kesiapan